Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin, NIM 3922050021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan proyek dari mata kuliah Cloud Computing dengan materi karakteristik Cloud Computing. Langsung saja, yaitu yang pertama untuk karakter Cloud Computing ada resource pooling, yaitu sumber daya komputasi atau storage, CPU, memori, network bandwidth dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan atau service consumer dengan model multi tenant. Untuk yang kedua yaitu broad network access. Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu user service, yaitu tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai seperti bandwidth, storage, processing, jumlah pengguna aktif dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Lanjut ke rapid elasticity, yaitu kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Lanjut yang kelima yaitu self service, yaitu cloud consumer bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Lanjut ke layanan dari cloud computing. Untuk yang pertama yaitu software as a service atau SaaS. Software as a service adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Untuk contoh dari software as a service yaitu layanan produktivitas seperti Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud dan sebagainya. Untuk layanan email ada Gmail, Yahoo Mail, Live Mail dan sebagainya. Untuk layanan social networknya ada Facebook, Twitter, Threads dan sebagainya. Untuk layanan instant messaging yaitu Yahoo Messenger, Skype, dan Gtalk dan sebagainya. Keuntungan dari software as a service ini yaitu kita tidak perlu membeli lisensi software lagi. Kita tinggal berlangganan ke cloud provider dan tinggal membayar berdasarkan pemakaian. Lalu untuk yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS. PaaS adalah layanan dari cloud computing. Kita bisa menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Pemeliharaan
rumah ini atau sistem operasi, network, database engine, frame aplikasi, dan lain-lain menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Keuntungan dari platform as a service ini yaitu bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Lanjut, yang ketiga yaitu infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service ini adalah layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT. Berikut yaitu adalah unit komputasi, storage, memory, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, kemudian data atau storage, memori RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS ini adalah seperti menyewa komputer yang masih kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Contoh penyedia layanan IaaS ini adalah Amazon EC2, Rackspace, Cloud, Windows, Azure, dan sebagainya. Untuk keuntungan dari IaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah atau scale up atau scale down dengan mudah. Sebagai contohnya, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya dengan segera. Kemudian lanjut kita ke deployment model cloud computing. Untuk yang pertama yaitu public cloud atau layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Penggunanya bisa langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. Keuntungan dari public cloud ini yaitu pengguna tidak perlu berinvestasi untuk merawat serta membangun infrastruktur platform ataupun aplikasi. Kita tinggal memakai secara gratis untuk layanan yang gratis atau membayar sebanyak pemakaian. Dengan pendekatan ini kita bisa mengurangi dan merubah biaya capital expenditure menjadi operational expenditure. Kerugiannya sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang kita pakai. Jika koneksi internet mati, maka tidak ada layanan yang bisa diakses. Untuk itu bisa dipikirkan secara mata infrastruktur internetnya. Kemudian ada private cloud. Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya departemen IT akan berperan sebagai service provider atau penyedia layanan dan departemen lainnya menjadi service consumer. Untuk private cloud sendiri ini keuntungannya menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Proses bisnis ini tidak tergantung dengan koneksi internet, akan tetapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokal. Kemudian untuk kerugiannya investasi besar, karena kita sendiri yang harus menyiapkan infrastruktur. Butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan berjalan dengan baik. Kemudian ada hybrid cloud.
adalah gabungan dari pelayanan publik dan privat yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini kita bisa memilih proses bisnis yang mana bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Hybrid ini untuk keuntungannya, keamanan data terjamin karena data dapat dikelola sendiri. Kemudian untuk kerugiannya, untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud, infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Kemudian ada community cloud, adalah layanan cloud computing yang dibangun eksklusif untuk komunitas tertentu yang konsumernya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas sesuatu atau beberapa hal, misalnya saja standar keamanan, aturan, compliance, dan sebagainya. Community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut, pihak ketiga ataupun kombinasi dan dari keduanya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu bisa bekerja sama dengan organisasi lain dalam komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian untuk kerugiannya yaitu ketergantungan antar organisasi jika tiap-tiap organisasi tersebut saling berbagi sumber daya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.